Excel terapan ini adalah salah satu fitur-fitur terapan pada Excel yang dapat memudahkan kita untuk membuat data, mempermudah kita dalam mengolah data ke teknik kimiaan. Misalnya, salah satu contohnya misalnya adalah freeze. Nah, fitur freeze ini sebenarnya adalah untuk menahan kolom atau row yang ada sehingga jaraknya itu cuma sampai yang kita freeze doang. Jadi misalnya kayak cara menge-freeze itu adalah kita pertama harus mengeblok data yang kita inginkan. Setelah itu klik freeze bands. Nah, klik view, lalu klik freeze bands dan freeze. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh, sebentar. Saya inginkan datanya ada di sini nge-freeze-nya. Nah, kalau seperti ini nanti pada saat freeze, ini adalah pembatasnya di sini kan, di tengah-tengah X dan Y. Nah, pada saat kita scroll ke kanan, maka Y ini adalah batas maksimal. Batas maksimalnya adalah di X ini. Jadi pada saat kita scroll, kolom E menghilang. Nah, sama juga pada saat kita scroll ke bagian atas. Pada saat kita scroll ke bagian atas, kolom row 13 ini adalah ujungnya. Nah, jadi row 14 ini akan menghilang. Nah, itulah gunanya freeze, fitur freeze pada Excel. Nah, cara untuk menghilangkannya ya adalah kebalikannya, yaitu blok lagi datanya, lalu klik unfreeze. Nah, ini akan menghilang. Nah, fitur unfreeze bands cuman akan muncul pada saat kita selesai memfreeze. Jadi kalau tidak ada yang di freeze, maka unfreeze tidak akan keluar. Nah, seperti yang saya bilang, kalau freeze top row aja, berarti nanti pada saat kita scroll ke arah sini, di bagian kanan sini, nanti akan tertahan di situ. Jadi ini adalah freeze-nya di sini. Nah, maaf. Misalnya saya atur freeze-nya di sini. Oh, ya baru ingat. Top row tuh cuma ada pada row pertama aja. Jadi kalau misalnya dia nge-freeze di row pertama kayak gini, misalnya data ada di sini, maka pada saat saya scroll ke bawah, maka akan memunculkan data XY aja. Ini kayak gini nih. Seperti ini. Ini akan menghilang. Nah, ini adalah freeze top row. Nah, kalau kalau yang freeze column, first column, nah, maka nanti akan jadi kebalikannya seperti ini. Data Y menghilang karena maksimalnya adalah di tengah-tengah X dan Y. Unfreeze. Oke. Untuk yang kedua adalah cara membuat tabel. Tabel scatter ini ada banyak kegunaannya. Misalnya cara menggunakannya adalah insert, lalu scatter. Nah, scatter dan klik yang ini. Karena saya menyukai yang ini, sebenarnya ada banyak jenis scatter. Misalnya yang melengkung, yang bersudut dan berpoin, yang hanya poin saja tanpa garis, atau garis tanpa poin, sudut tanpa poin. Nah, saya pilih yang sudut dengan poin. Nah, cara untuk setelah keluar grafik seperti ini kan kosong. Nah, caranya adalah klik kanan pada mouse, lalu select data. Nah, cara ini terbilang lebih aman daripada men-select data seperti ini. Karena dari sini kita bisa menentukan X dan Y sesuai kehendak kita. Misalnya series name-nya adalah data regresi. Impor pabrik.
dalam tahun. Nah, pada saat kita mau menentukan X-nya, jadi tinggal masukkan di sini dan input scroll seperti ini dan select seperti ini datanya. Nah, jadi kita bisa menentukan X dan Y sesuai semau kita. Kalau misalnya yang di blok, dengan cara di blok itu tidak efektif karena kita tidak bisa menentukan X dan Y dari awal. Kita harus mengganti-ganti data-datanya nanti dan itu merepotkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, apakah bisa menambahkan garis kedua dalam grafik? Bisa jawabannya. Misalnya ada grafik seperti ini. 2 salah 0,2 0,4. Nah, maka seperti ini akan kita klik kanan lalu select data. Nah, add seperti ini. Ini adalah data untuk garis kedua, yaitu garis merah. Nah, untuk X-nya kita pilih 0 sampai 1 dan Y-nya seperti ini. Kita select dari data ini sampai sini. Ya, itu adalah kesalahan saya belum menghapus sama dengan 1 yang di awal. Nah, itu harus dihapus dulu baru memasukkan ini. Nah, nanti akan keluar garis kedua pada grafik seperti itu. Nah, cara untuk mencari intercept dan slope. Jadi persamaan garis itu kalau dari grafik kita tuh bisa mencari intercept dan slope-nya. Nah, caranya adalah pada desain. Nah, pada desain ini adalah chart layout. Chart layout ini ada banyak bentuk-bentuk chart seperti ini. Ini menunjukkan datanya ini. Nah, ini adalah menunjukkan titiknya adalah di 0,9, dari 0,9 dan 2 misalnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk fx sendiri ini adalah menunjukkan persamaan garisnya. Nah, ini akan menampilkan Y sama dengan sekian sekian sekian. Ini adalah slope-nya dan ini adalah intercept-nya. Dan R kuadrat ini. Nah, untuk chart title dan axis title sendiri bisa diinput dari menu layout. Jadi dari sini klik layout pada chart tools, lalu chart title. Nah, ini bisa menghilangkan atau di tengah-tengah tabel atau di atas chartnya. Nah, atau axis ini adalah menghilangkan bawah ini, axis title. Nah, seperti ini. Untuk legend sendiri adalah ini. Nah, untuk data labels adalah bentuk seperti apa? Seperti ini untuk melabeli. Nah, grafik sendiri sebenarnya ada banyak fungsinya. Nah, pada teknik kimia sendiri kita bisa menggunakan grafik yang menggunakan biasanya order 2. Nah, cara untuk mengganti order dari grafik sendiri adalah dengan mengklik datanya. Dengan mengklik persamaan garisnya. Dengan mengklik garis yang dihasilkan oleh chart tersebut, lalu klik kanan dan format trendline. Nah, setelah format trendline ini ada trendline option dan polinomial, kita bisa mengganti order 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini akan kita pelajari pada OTK order ini. Jadi saya tidak akan menjelaskannya di sini dan ini adalah cara untuk mengganti order. Gitu. Nah, cara untuk menyimpulkan dari ini data axis yang di sini, kita bisa mengganti intervalnya. Jadi misalnya kita bisa mengganti intervalnya. Tadi maaf videonya terskip. Nah, caranya adalah dengan klik format axis, klik kanan format axis. Nah, lalu adalah minimum, ini adalah batas minimumnya, misalnya batas minimumnya adalah 0 dan batas atasnya misalnya kita buatnya adalah 1 atau 1,5 sesuai. Nah, major unit sendiri ini adalah intervalnya yang kita inginkan. Misalnya kita mau 0,1 atau 0,5. Gini.
Nah, maka nanti data yang akan dimunculkan adalah 0,0, 0,5, 1, dan 1,5. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nah, fitur-fitur lain pada Excel sendiri itu adalah ini pada saat grafik ya. Format, misalnya kita mau membuat format dari grafik ini berbeda dengan seperti ini. Jadi nanti grafiknya akan muncul dengan warna biru-biru seperti ini atau hitam. Ya seperti itu. Tergantung yang kita klik. Nah, untuk shape fill sendiri adalah mengisi dengan warna. Nah, untuk shape outline sendiri mewarnai outline-nya sendiri. Untuk shape effects itu memberikan efek seperti glow, menyala, shadow, memberikan bayangan, dan seperti itu. Nah, untuk layout tadi saya sudah jelaskan. Untuk desain juga sudah dijelaskan, yaitu ini cuma berfungsi untuk mengganti warna-warnanya aja. Nah, untuk ini sendiri, ini adalah switch row and column. Nah, jadi misalnya kita mengklik data ini dan data ini. Nah, switch row and column ini akan mengubah X dan Y-nya. Nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah data yang terputar. Jadi, seharusnya X-nya misalnya adalah ini, Y-nya adalah ini malah jadi X-nya ini, X-nya ini, Y-nya ini, X-nya ini, ya ini. Gitu terus. Makanya data yang dimunculkan di sini amat sangat banyak. Begitu. Nah, seperti itu. Reset to match style. Untuk reset to match style sendiri, ini adalah mereset seluruh format yang Anda telah terapkan pada diagram. Misalnya, ini kan sudah saya kasih seperti ini. Nah, pada saat reset match style, maaf. Jadi misalnya ini kan seperti ini. Misalnya kita memberikan warna seperti ini. Nah, pada saat reset to match style, maka ini akan menghilang. Orange garis di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada banyak lagi seperti misalnya goal seek itu sebenarnya misalnya seperti ini. Misalnya kita itu punya data 4000 sama 7, ya kan? Nah, sebenarnya kita tahu kalau misalnya 4000 kali 7 itu 28.000 kan, ya kan? Nah, tapi atau kita bisa pakai sama dengan kurang buka ini dikali sama ini. Nah, itu bisa kan? Nah, tapi gimana kalau misalnya kebalikannya? Nah, kebalikannya itu adalah dengan menggunakan goal seek ini. Nah, misalnya goal seek ini adalah seperti ini. Ini what if analysis. Misalnya goal seek kita ganti goal seek-nya adalah misalnya segini. Misalnya kita ubah jadi 16.000. Nah, jadi dengan changing cell-nya adalah 7. Nah, maka ini akan berganti nanti changing cell-nya jadi 4. Nah, ini akan menyesuaikan datanya. Jadi logikanya adalah 4.000 dikali 7 itu kan 28.000. Nah, tapi jika ini diganti dan hasilnya adalah 16.000, nah maka goal seek akan mencari hasil perkaliannya adalah 4. Nah, maka ini akan berubah menjadi 4. Tuh. Nah, itu adalah fungsi goal seek. Seperti itu.